penghuni neraka, gitu aja kok, susah. Tadi udah mulai tuh keluar persepsi, mereka tuh orang kafir, mereka tuh ini, mereka tuh itu, yang gak taat sama Allah, macam-macam. Jelas, ngaji itu jangan menggunakan persepsi. Mereka berteriak dalam neraka. Kalau ditanya oleh saya, siapa mereka? Ya penghuni neraka, teriaknya di neraka. Gampang. Nah, gitu dulu ngajinya, ya sederhana dulu. Apa teriakannya? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Dari apa? Dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Pertanyaan saya, orang ini sudah mengerjakan amal soleh belum? Yang bilang belum, acungkan tangan. Ayo acungkan tangan yang tadi bilang belum. Ya gak apa-apa, yang bilang sudah acungkan tangan. Ini belum, ulangi. Ini gimana sih kalian? Harus minum kefir ini. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Saya ingin tahu kejujurannya. Orang ini sudah mengerjakan amal soleh atau belum? Siapa yang belum? Acungkan tangan duluan. Saya hitung. 3.000 orang yang belum. Yang sudah. Wah lebih banyak. Ada 6.000 nih saya lihat. Orang ini berteriak dalam neraka itu bukan belum mengerjakan amal soleh. Dia sudah. Tapi amal soleh yang dia lakukan itu hanya berdasarkan persepsinya sendiri. Buktinya serajin itu dia mengerjakan amal soleh, buktinya dia masih tinggal dalam neraka. Makanya dia meminta kepada Tuhan, aku akan mengerjakan amal soleh yang berlainan. Lain nu baheula deui, cenah kitu maksud nama. Paham? Jadi yang betul, yang sudah apa yang belum? Oke, sekarang udah sepakat semua ya. Orang ini sudah mengerjakan amal soleh. Tapi amal solehnya itu ciptaan, rekaan pikirannya sendiri. Sekarang saya tanya ini, semua kan udah sepakat sudah. Kalian semua ini sudah tahu gak amal soleh menurut Quran? Jangan-jangan amal soleh yang selama ini dijalankan itu hanya menurut kebanyakan orang mempersepsinya. Nah ini masalah kan, katanya sudah. Tetapi belum. Di Quran dikatakan, waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, maka dia lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah amal yang ketika dilakukan saat ini juga dapat memperjumpakan kita dengan Tuhan. Jadi amal soleh itu versi Quran adalah cara, metode yang mengantarkan kita berjumpa dengan jati diri kita. Beda? Selama ini amal soleh itu apa yang kita lakukan? Kita ngasih makanan ke orang, amal soleh. Memang ngasih makanan jumpa dengan Tuhan? Itu masuknya amalun hasanah, amal-amal kebajikan. Amal soleh itu sangat spesifik di Quran. Itu sebabnya belajar Quran bukan bahasa Arab. Quran itu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Kalau Quran bahasa Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Makanya jika kamu bisa bersama Tuhan, silahkan. Tapi kalau kamu tidak bisa bersama Tuhan, kamu harus bersama orang-orang yang selalu bersama dengan Tuhan. Gitu. Paham sampai sini? Beda. Jadi sekarang bisa membedakan mana amal soleh, mana amalun hasanah. Mana amal soleh, mana amal kebajikan. Sangat spesifik. Makanya dia sudah mengerjakan amal soleh. Tapi persepsi dirinya sendiri. Tapi buktinya hasil akhirnya dia tinggal dalam neraka. Neraka itu bukan urusan nanti. Di Quran dikatakan fa'ammal ladzina syaqu fafinnar lahum fiha zafirun wasahikun. Neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Itu kata Quran, bukan kata saya. Itu Quran surat Hud ayat 106. Nanti periksa surat Hud ayat 106, 107, 108. Di situ cerita tentang surga dan neraka. Banyak yang memprotes saya.
Dikiranya itu buatan saya. Tidak. Itu kata Quran. Bahkan kata Quran, surga dan neraka itu di mana langit dan bumi masih ada. Kan kalian pedoman hidupnya Quran. Jangan menyerang saya dulu, baca dulu. Kalian nggak pernah baca Quran, saya bacanya 1000 kali. Jangan menyerang saya dulu, karena berbeda. Lihat, saya ini, mohon maaf, saya ini saintis. Kalau bicara sesuatu, saya membebaskan dia dari persepsi saya. Ini dalilnya, ini ayatnya saya tunjukkan. Jangan menyerang dulu, jangan menyerang dulu. Bahwa nanti di sana ada surga dan neraka, saya juga belum tahu. Tetapi yang jelas kalau hari ini kita tinggal di surga, pasti di sana juga tinggal di surga. Gak mungkin hari ini tinggal di neraka, besok-besok kita mati tiba-tiba masuk surga. Karena di dalam sebuah kitab suci dari keyakinan lain dikatakan hanya orang yang sudah turun dari surga yang akan bisa masuk surga. Jadi sebelum masuk surga itu harus turun dari surga dulu. Ngerti maksud saya? Gak mungkin orang pemarah, dendaman, jengkelan, baperan, tiba-tiba besok masuk surga. Gak mungkin. Gak mungkin amat. Tidak ada yang otomatis. Tidak ada yang instan. Semua itu harus berproses. Mengerti maksud saya? Jadi orang ini tinggal di mana? Apa katanya? Minta dikeluarkan dari neraka karena dia sudah menjalankan amal soleh, tetapi amal soleh yang dia jalankan berbeda. Kenyataannya amal solehnya malah memasukkan dia ke dalam neraka. Jujur nih, jujur. Sholat sudah kan? Oke. Pernah nggak habis sholat marah-marah? Oke. Ini jujur ya. Pernah nggak habis sholat membicarakan keburukan orang? Pernah apa sering? Ini wajah-wajah sering nih kelihatan. Pernah nggak habis sholat, maaf, berantem dengan pasangan? Pada barusan sholat. Pernah nggak keluar dari masjid dengan sepeda motor, kesenggol sedikit, marah sama orang nyenggol? Pernah? Pernah apa sering? Itu semua neraka. Itu semua neraka. Kita terbakar oleh api kemarahan kita sendiri. Makanya neraka itu dari naraloka. Na itu artinya cahaya, na itu artinya api, ra itu artinya cahaya, loka itu lokasi, tempat. Makanya naraloka, tempat yang terkena oleh radiasi cahaya. Coba kalau di sini ada api, di sini kita tinggal, ada nggak radiasinya? Ini naknya nih, naknya, cahayanya kan merambat ke sini, ini raknya. Nah ini lokanya. Ada orang marah, api bukan? Merambat nggak ke sini? Nah, naknya itu dia, raknya itu yang merambat ke sini. Karena kita merasa terganggu, kita marah juga, sehingga kita menjadi lokasi tempat terkena api. Maka di Quran nggak ada neraka, di Quran tuh adanya nar. Karena neraka tuh bahasa asli Nusantara. Di Quran juga nggak ada surga, nggak ada. Di Quran adanya jannah. Makanya sebelum protes sama saya dengerin dulu. Ngerti juga enggak? Sudah terbiasa kita dengan neraka dan surga. Padahal neraka dan surga enggak ada di Quran. Di Quran adanya jannah dan nar. Surga itu dari suwarga loka. Bahasa Sanskerta aslinya separga loka. Tempat di mana berdiamnya segala keabadian. Suwarga itu dari su-nya itu artinya abadi, warga itu adalah kumpulan, loka itu lokasi, tempat berkumpulnya segala saripati, tempat berkumpulnya segala keabadian. Itu suwarga loka versi Nusantara. Sama seperti saum dan puasa, beda. Saum itu bahasa Arab, puasa itu bahasa Pali. Dari upavasa, beda. Makanya belajar etimologi sebelum menyerang. Ini kebiasaan kita menyerang, ilmunya nggak ada. Makanya saya juga nggak level melayaninya. Ya diamin aja. Orang bodoh itu cukup. Assalamualaikum, itu aja. Ya mau debat apa, nggak ada ilmunya. Nanti juga main golok. Dan itu bukan sifat saya.